Selamat datang Sobat Pembelajar. Pada kali ini kita berada di acara podcast Balai Diklat Keuangan Denpasar yang merupakan rangkaian dari kegiatan Hakordia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali. Di studio ini kita sudah ada narasumber dari Balai Diklat Keuangan Denpasar, Bapak Halimi. Selamat pagi Pak Halimi. Selamat pagi, Rahajeng Semeng, salam sehat, sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai memahami konflik kepentingan ya, Sobat Pembelajar. Kita akan mulai dengan pertanyaan mungkin yang lebih umum ya, Bapak. Nah, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu sebagai ASN kita perlu memberikan layanan yang berkualitas ya, Bapak ya. Setidaknya mungkin ASN itu perlu memiliki prinsip-prinsip diantaranya profesionalisme, kemudian tidak diskriminatif dan memiliki integritas. Nah, selain itu juga bagian dari reformasi birokrasi tadi ada revolusi mental yang di dalamnya ada area-area prioritas, komponen prioritas yang berada di area pengawasan yang diantaranya merupakan benturan kepentingan. Nah, kira-kira seberapa penting sih Pak kita membahas benturan kepentingan atau konflik kepentingan kali ini? Oke, terima kasih Mas Asari. Ya, kalau kita kembali tadi ya pada apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden ya Bapak Jokowi terkait dengan gerakan revolusi mental, kita melihat di sana ada 8 ya area yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan salah satunya adalah di aspek pengawasan tadi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Asari bahwa ada 7 komponen prioritas area pengawasan itu ya. Dan dari 7 tadi maka salah satunya ini adalah pentingnya untuk kita bagaimana memberikan perhatian pada aspek penanganan benturan kepentingan atau konflik kepentingan. Ini menjadi prioritas ya karena kita melihat bahwa kalau kita bicara dalam konteks bagaimana menyelenggarakan sebuah birokrasi yang bersih gitu ya, yang transparan, maka memang perlu ada perhatian pada aspek pengawasan ini yang berkaitan dengan bagaimana nih kita mengelola benturan kepentingan atau konflik kepentingan itu sendiri. Barangkali itu. Karena merupakan salah satu bagian dari tadi revolusi mental tadi ya. Revolusi mental aspek pengawasan. Kita juga harus melihat bahwa benturan kepentingan ini kan juga berkaitan ya dalam pembahasan yang ada korupsi ya. Jadi kalau kita melihat benturan kepentingan itu bisa menjadi potensi bagi munculnya tindakan korupsi ya. Dan kalau di Undang-Undang Tipikor ya, bahkan di sana juga jadi salah satu sebenarnya jenis ya dari korupsi itu sendiri. Nah, kalau untuk mengukur ya kinerja di sebuah negara itu kan biasanya ada dilakukan penilaian atas survei indeks persepsi korupsi. Nah, mungkin kita melihat penting ya kita membahas ini karena ternyata kalau kita berkaitan dengan bagian yang dinilai di indeks persepsi korupsi itu, jadi secara umum kita melihat bahwa kinerja kita ya, dari tahun ke tahun, mungkin kalau kita mengambil dalam periode yang paling dekat ya 2019, IPK kita itu di 40 ya, kemudian di 2020 ya ada penurunan menjadi 37 dari skala 0 sampai 100 ya. 2021 ini sudah mulai meningkat lagi ya menjadi 38 walaupun ini sebenarnya berarti masih ya di bawah capaian di 2019. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini maka sesungguhnya ya kita harus bisa menerima ya mengakui bahwa hari ini kita ini masuk dalam kategori negara yang masih lemah dalam pemberantasan korupsinya. Atau dengan kata lain kita harus mengakui bahwa negara kita ini harus bekerja lebih keras lagi untuk bagaimana bisa tadi ya menghadirkan birokrasi yang bersih jauh dari praktek korupsi di negara itu ya Mas. Apalagi itu tadi salah satu sumber surveinya ada di lembaga Transparansi Internasional ya Bapak. Dan itu juga tergantung pada lembaga tertentu. Jadi transparan. Ya, jadi kalau kita tambah lagi ya berkaitan dengan hasil survei ini Mas, hasil survei penilaian integritas ya yang diselenggarakan oleh KPK. Nah, kita penting untuk membahas benturan kepentingan atau konflik kepentingan ini karena ternyata tadi ya prakteknya masih ada dan hampir misalkan ya fasilitas kantor ada beberapa
jabatan misalnya. Jadi memang saya pikir kita perlu betul ya memahami tentang konflik kepentingan ini. Nah ini kalau kita kaitan lagi bahwa kalau ini tidak segera dikelola ya, maka kita sebagai salah satu unsur ya dalam penyelenggara pemerintahan ya, atau sebagai pelaksana ya kebijakan publik, ini saya pikir poin-poin penting ya kalau kita melihat kenapa perlu kita melihat kembali. Mungkin satu lagi Mas ya, kalau kita bicara terkait dengan urgensi ya dari kita membahas ini, bahwa dari beberapa kajian mungkin sudah saya sampaikan kepentingan ini dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran. Kajian dari BPS ya dari 2008, kemudian juga kepentingan ini diasosiasikan dengan permasalahan korupsi ya. Nanti kita akan lihat di kaitan antara kepentingan dan korupsi, ini kajian dari Arnold Dana ya berkaitan ya. Betul. Nah artinya di sini kita perlu berpikir untuk bagaimana mengelola konflik kepentingan ya. Karena kalau tidak ada pengelolaan hal ini, jadi jika konflik kepentingan ini tidak ditangani secara baik, ini akan meningkatkan risiko pada munculnya pelanggaran etika dan juga tindak pidana korupsi. Ini poin ini sebenarnya. Oke, berarti konflik kepentingan tadi itu ternyata terjadi ya, kalau lihat dari yang survei kemudian berita-berita juga turut prihatin juga dengan yang tadi cukup mungkin ada penurunan lagi. Kalau kita lihat saat ini di Indonesia ini pemerintahnya konflik ya. Kemudian di tempat lain ada kerajaan. Nah, zaman dulu pun di Indonesia kan ada kerajaan, dan mungkin di tempat lain di Eropa zaman dulu itu banyak juga kerajaan. Terus di Jepang, terus di India. Nah, kira-kira penurunan kepentingan ini sebenarnya merupakan hal baru atau memang sudah terjadi sejak dulu? Atau ada sejarahnya, Bapak? Ya, jadi menarik nih pertanyaannya, bahwa kalau melihat tadi ya, bahwa di hari ini praktek benturan kepentingan atau konflik kepentingan itu masih sering terjadi ya, dan banyak terjadi. Nah, apakah ini memang juga terjadi di masa-masa sebelumnya? Ya saya melihat memang bahwa praktek benturan kepentingan ini ya, ini bisa kita lihat dalam sejarah ya, ini memang sudah lama gitu ya, dalam ternyata ya. peradaban ini ya, manusia-manusia Kuno, ya. dari zaman itu sudah terjadi. Sebagai contoh misalkan dalam peradaban Hindia kuno ya, jadi kita melihat ada di peradaban Hindia kuno ini pada masa Kautilya 375 sampai 2083 sebelum Masehi. Ini ada seorang Akharya ya, guru besar kerajaan yang menulis karyanya Arthasastra, seorang yang salah dalam memberikan jumlah pajak itu disebut melawan kepentingan umum. Tetapi pada saat itu kepentingan umum adalah kepentingan raja atau ratu ya, oleh berkuasa raja atau ratu yang secara normatif itu bertindak sebagai penjaga dharma atau harmoni ya, tatanan masyarakat. Artinya di situ juga tadi ya sudah ada kajian yang melihat praktek itu juga sudah ada. Kemudian kalau kita misalkan melihat pada peradaban Romawi ya, ini di zaman Cicero ya, di 106 sampai 43 sebelum Masehi, orang filsuf acara Romawi dalam karyanya The Offices. Jadi masalah utama dalam administrasi dan pelayanan publik adalah mencegah kecurigaan sekecil apapun bahwa engkau sedang mengajar keuntungan sendiri. Artinya ini kan bentuk dari aktivitas masyarakat itu memang masih ada ya, masih ada. Kalau kita melihat misalnya dalam peradaban Islam ya, kita kenal ya salah satu pemimpin ya saat itu, Umar bin Abdul Aziz, yang hidup di 682 sampai 720 Masehi ya. Ini bisa khalifah dan lampu minyak. Saya pikir ini bagi teman-teman muslim mungkin tidak mengenalnya dengan baik ya. Ini menceritakan bagaimana beliau ya, Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah ketika bertugas itu mematikan lampu minyaknya ya, istana ya, di tempat istananya ketika membicarakan urusan-urusan negara. Jadi dipisahkan ya, Bapak. Dipisahkan Mana yang untuk negara Betul. atau kerajaan, mana yang untuk pribadi. Nah ini sudah ada ya praktek-praktek bagaimana mengelola ya, contoh-contoh yang ada. Jadi di sini bahwa konflik kepentingan ini sudah ada sebenarnya ya, sejak masyarakat mengenal konsep kepentingan bersama ya, atau ketika
pikir memang ini sudah ada ya dalam lintasan sejarah kehidupan kita. Nah, itu tadi pembahasan kita pada kali ini.